السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPR Masjid Al-Hikmah beserta Ketua Amaliyah Ramadan, kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu diberikan kekuatan untuk memaksimalkan ibadah kita hingga akhir Ramadan. Segala puji bagi Allah, tidak ada yang layak kita puji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang kita dapatkan, semua kebaikan yang kita temui adalah kebaikan dari Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari sisi buruk diri kita dan dari buruknya amalan-amalan kita. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menyesatkannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak lagi peduli dengan kita, tidak lagi perhatian dengan kita, maka tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan nasihat dan petunjuk kepada kita. Seorang ayah tidak bisa memberikan hidayah untuk anaknya. Seorang ibu juga tidak bisa memberikan hidayah untuk putra-putrinya. Seorang suami tidak bisa memberikan hidayah untuk istrinya. Demikian juga sebaliknya. Karena Nabi kita Muhammad SAW saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk syurga dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sanggup memberikan hidayah kepada pamannya. Ketika pamannya Abu Talib berada dalam kondisi sakaratul maut, Rasulullah langsung mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Namun tiba-tiba datang Abu Jahal dan Abu Lahab yang berkata kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, apakah engkau melupakan Tuhan nenek moyang kita, Tuhan dari bapak-bapak dan ibu kita?" Akhirnya Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik, sekalipun jasanya untuk Rasulullah SAW begitu besar, sampai turun ayat kepada Nabi SAW dalam peristiwa ini, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Salam serta marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memegang sunnah Nabi itu di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan memegang bara api. Ketika kita memegang bara api, tangan kita kebakar. Begitu beratnya perjuangan untuk mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Tanpa terasa jamaah sekalian, kita sudah memasuki hari yang ke-18 dan malam yang ke-19. Hampir 2/3 dari Ramadan telah meninggalkan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Salman Al-Farisi tentang fadilah dari bulan suci Ramadan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Sekalipun para ulama menghukumi hadis ini hadisnya dhaif, tetapi hadis ini menjadi motivasi bagi kita semuanya
jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan kita. Karena ada hadis yang lain lagi yang diriwayatkan dari dua sahabat Nabi, yaitu Jabir bin Abdullah dan Abi Umamah Al-Bahili. Nabi SAW telah bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin uttaqa." Setiap selesai berbuka puasa, Allah memiliki sekelompok orang-orang yang Dia bebaskan dari api neraka. Uttaqa minan nar, dibebaskan dari api neraka oleh Allah. Wa dzalika fi kulli lailah, kata Nabi. Itu terjadi dari awal malam Ramadan. Tidak hanya pada malam yang kedua di Ramadan, atau malam 10 Ramadan yang kedua, atau 10 Ramadan yang terakhir, tetapi itu berlaku di setiap malam Ramadan. Ada sekelompok orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyunahkan untuk memperbanyak doa kita ketika kita berbuka puasa. Apalagi kalau di Al-Hikmah, ya, standnya banyak, ya. Ya, ada kola, ada es buah, ya. Kemudian ada makanan berat, Masya Allah, ya. Jangan sampai kita lupa, karena kita lapar, kita lupa beribadah dan berdoa kepada Allah. Sementara ketika kita berbuka, kemudian kita memakan beberapa biji dan kurma, 3 biji atau 1 biji atau 5 biji, adalah waktu mustajabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan harapan kita kepada Allah, cita-cita kita dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengetahui harga Ramadan? Yang tahu harga kesehatan itu orang sakit. Dan yang tahu harga Ramadan adalah orang-orang yang tidak lagi berjumpa dengan Ramadan. Setidaknya ada 2 dalil dari Al-Quran yang menceritakan betapa besarnya penyesalan orang-orang yang tidak berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut," ketika kematian datang kepada mereka, ketika mereka sudah masuk ke dalam liang kubur, di dalam dikafani, waktu itu baru mereka sadar. Mereka berkata kepada Allah, "Qala rabbirji'un," ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. "La'alli a'malu salihan fima tarak," supaya aku bisa beramal soleh ya Allah, yang dulu aku lalaikan ketika aku hidup ya Allah. Aku lalai sholat ya Allah, aku lalai puasa ya Allah, aku lalai bersedekah ya Allah, aku lalai tilawatul Quran ya Allah, aku menyia-nyiakan umurku ya Allah. Itu penyesalan mereka. Tetapi apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapanmu saja, kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kemudian di belakang mereka ada alam barzakh. Di sana mereka menunggu sampai mereka dibangkitkan oleh Allah. Kemudian di dalam surah Al-Munafiqun, tepatnya ayat yang ke-10, betapa menyesalnya orang-orang yang tidak mau berinfak ketika dia hidup di atas dunia, apalagi berinfak ketika bulan suci Ramadan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sedikit dari yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Ketika ruhnya sudah berada di tenggorokan, baru saat itu dia sadar. Dia berkata kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, undur saja ya Allah 1 menit, undur saja ya Allah setengah menit, undur saja ya Allah 1 detik, fa'as-saddaqa, niscaya aku akan bersedekah ya Allah, wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh ya Allah. Tetapi apa jawaban Allah di ayat yang ke-11? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak akan mungkin diundur oleh Allah ajal seseorang kalau memang sudah tiba waktunya. Makanya seorang ulama besar yang bernama Ibnu Jauzi berkata, tawallahi, demi Allah, law qila lil mauta, seandainya
ucapkan pada orang-orang yang sudah mati, kepada orang-orang yang sudah wafat, tamannau, bermimpilah kalian, berangan-anganlah kalian. Apa mimpi dan angan orang-orang yang sudah wafat itu? Lau a'ishu yawman min Ramadan, seandainya aku hidup sehari saja dari Ramadan. Begitu berharganya Ramadan yang tidak bisa diketahui harganya kecuali bagi orang-orang yang telah berpisah dengan bulan suci Ramadan. Dan kini kita masih diberikan bagian Ramadan oleh Allah. Masih ada 11 hari lagi kita berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka begitu sedih? Mengapa mereka begitu menyesal ketika mereka tidak lagi berjumpa dengan Ramadan? Karena mereka tidak lagi memiliki peluang emas untuk beribadah kepada Allah. Karena pertama, bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah. Kenapa bulan ibadah? Seluruh pintu neraka ditutup oleh Allah, seluruh pintu syurga dibuka oleh Allah, syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah. Artinya godaannya semakin melemah. Itu kesempatan beribadah untuk kita. Sangat mudah kita datang ke masjid, sangat mudah kita membaca Al-Quran, sangat mudah lidah kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'af ila 10. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah. Hatta 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Apa amalan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat oleh Allah? Yaitu tilawatul Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, yang mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah. Lam aqul alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan apa ibadah yang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat? Yaitu sedekah kita. 1 rupiah kita yang kita keluarkan di jalan Allah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti 1 biji, kata Allah, yang menumbuhkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya ada 100 biji. 1 biji kita keluarkan, kembalinya ke kita 700 biji. Allahu Akbar. Itu di luar Ramadan. Bagaimana ketika kita melakukannya di bulan suci Ramadan? Tentu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Kalau salat jamaah di masjid, jelas berapa pahalanya. Kalau membaca Al-Quran, jelas pahalanya berapa. Kalau bersedekah juga jelas pahalanya. Tapi tidak dengan pahala ibadah puasa Ramadan. Yang tahu betapa besarnya pahala puasa Ramadan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li wa ana ajzihi. Seluruh amalan yang lain, salat, sedekah, tilawat Al-Quran, itu bisa dilihat oleh orang lain. Umrah dan haji, zakat, bisa diketahui oleh orang lain. Tetapi tidak dengan ibadah puasa kita. Hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan 2 malaikat yang terus mencatat amalan kita. Yada'u ta'amahu min ajli wa yada'u syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan minumnya karena aku, kata Allah. Dia tinggalkan syahwatnya karena aku. Yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Begitu Allah mendidik kita. Kalau kita misalnya ingin meraup pahala yang sangat besar, Nabi SAW memberikan strateginya untuk kita. Strategi yang pertama adalah kita memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi.
siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Itu strategi pahala yang diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian kenapa bulan Ramadan begitu dimuliakan oleh Allah? Karena ada satu malam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar ini ada? Nabi SAW menyebutkan umur ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata hanya antara 60 sampai 70 tahun. Yang melebihi 70 tahun itu jarang, kata Nabi SAW. Karena Nabi kita SAW wafat di umur yang ke-63 tahun. Dan rata-rata umur umat Nabi itu antara 60 sampai 70 tahunan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan ibadah puasa itu juga diperintahkan ke umat-umat sebelumnya. Tapi umat-umat sebelumnya umurnya panjang-panjang. Umur umat Nabi Nuh alaihissalam lebih dari 500 tahun. Ada yang 700, ada yang 800, ada yang sampai 900 tahun. Umur umat Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Saleh juga besar-besar, fisiknya perkasa, besar. Demikian juga umat Nabi Musa alaihissalam. Badannya kuat-kuat, umurnya panjang. Tetapi umur umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek-pendek, badannya kecil-kecil. Sudah kecil-kecil sakit-sakitan juga. Itu. Tapi Allah sayang sama umat Nabi. Dikasih malam Lailatul Qadar oleh Allah. Satu malam kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada beribadah selama berapa? 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun. Kalau kita dikasih rizki oleh Allah malam Lailatul Qadar berturut-turut selama 10 tahun, amin ya rabbal alamin. Berapa seakan-akan umur kita? 83 tahun dikali 10, seakan-akan umur kita 830 tahun. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada akselerasi pahala. Kalau di sekolah ada akselerasi pendidikan. SD cuma 3 tahun langsung lulus SD. SMP lulus 1,5 tahun karena anaknya cerdas. SMA 1,5 tahun atau 1 tahun. Tapi yang parahnya ada yang cuma datang wisuda saja. Kuliah tidak, mengerjakan tugas tidak, tapi hadir ketika kuliah, hadir ketika wisuda, langsung dapat gelar. Ini hebatnya orang-orang Indonesia. Ini akselerasi pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di 10 Ramadan atau 11 Ramadan atau 11 Ramadan yang masih tersisa dari kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak tilawah kita perbanyak amalan-amalan sunnah kita perbanyak sedekah kita, minimal senyum kepada saudara kita. Itu seindah-indah kita bersedekah paling mudah, yaitu dengan senyum kepada saudara kita. Apalagi kita bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in yang saleh yang bernama Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, "Shawmu yawmin fi Ramadan khairun min alfi siyamin min ghairi Ramadan." Berpuasa sehari di bulan suci Ramadan lebih baik daripada berpuasa 1000 hari selain bulan Ramadan. Begitu bagaimana para ulama kita, para sahabat Nabi SAW tetap menjaga semangat mereka untuk terus memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Semakin Ramadan ke ujung, masjid semakin penuh. Semakin Ramadan meninggalkan kita,
semakin banyak orang yang beriktikaf di masjid. Mudah-mudahan kita dipermudah jasadnya dan hatinya oleh Allah untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.